Baik, mahasiswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah pada hari ini. Untuk hari ini kita lanjut ya, untuk pembahasan latihan yang kemarin sebenarnya ya. Cuma informasi ya, jadi pekan depan kita coba laksanakan UTS ya. Materinya dari awal sampai dengan yang terakhir ya, yaitu gaya gesekan. Jadi kalau lengkapnya itu vektor, kemudian keseimbangan benda, dan gaya gesekan. Sedangkan untuk besaran dan satuan itu tidak diujikan. Nah, untuk nanti soal ya, itu semuanya adalah latihan-latihan yang sudah dikerjakan ya, tetapi pastinya dikembangkan. Jadi tidak soal yang kemarin kemudian hanya diganti angkanya ya, tapi sudah kita bahas, sudah dikerjakan ya model-modelnya, contoh-contohnya ya, dan nanti dikembangkan, kemudian itu yang akan diujikan. Artinya semuanya sebenarnya sudah kita bahas ya, dari latihan-latihan atau soal yang pernah diberikan. Nah, untuk yang terakhir yaitu di gaya gesekan ya, kemarin latihannya sudah diberikan, kemudian sudah pada dikerjakan semuanya ya. Cuma saya ingin sedikit memberikan khusus untuk yang materi gaya gesekan ini ya, langkah mudah bagaimana nanti mengerjakannya ya, karena hari ini tidak sempat ya kita langsung sedang ada kegiatan ya, saya di kegiatan dengan masyarakat ya, pengabdian dengan masyarakat. Jadi ini saya sampaikan secara singkat, nah nanti coba dicek lagi pekerjaannya sudah benar atau belum. Jadi mahasiswa semuanya, untuk yang soal kemarin itu ya, gaya gesekan ya, sebenarnya cara mengerjakannya hampir sama dengan ketika mengerjakan untuk soal-soal vektor ataupun keseimbangan ya. Jadi langkahnya yang mudah itu buatlah gambar terlebih dahulu ya, dibuat diagramnya, kemudian tentukan ya vektor-vektornya ya, arah dan nilainya itu dibuat di dalam gambar atau diagram tersebut ya. Misalkan contohnya ini ya, soal kita lihat ya, misalkan ada gambar begini ya, ini ada dua balok ditumpuk, balok A di atas balok B. Balok A ini beratnya 5 Newton dan balok B ini 10 Newton. Balok A ini ditarik dengan tali ya, sebentar. Balok A ini ditarik dengan tali, kemudian balok B ditarik dengan gaya tertentu, yang ini yang nanti ditanyakan. Nah, balok A posisinya ada di atas balok B. Jika diketahui koefisien antar balok ya 0,25, berarti balok A dan balok B ini koefisien gesekannya 0,25, balok dengan lantai 0,3, maka hitunglah gaya untuk menarik balok tersebut dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan itu berarti percepatannya 0, berarti dia mengalami gerak lurus beraturan ya, atau GLB. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Sebenarnya yang ditanyakan hanya sederhana, yaitu gaya untuk menarik ini berapa besarnya. Kemudian apakah nanti benda ini dia tetap diam, tepat akan bergerak atau bergerak, ya, atau bergerak. Sebenarnya kalau di sini sudah ada keterangan kecepatan konstan, benda itu tidak mungkin bergerak dengan percepatan tertentu karena percepatannya 0. Artinya
kemungkinan besar benda ini ya atau balok ini dia tepat akan bergerak. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Kita begini ya supaya bisa sambil nulis. Oke, langkahnya yang pertama ya. Jadi kita harus buat gambar, buat diagramnya karena kalau tidak sulit mengerjakannya dan sulit untuk membuktikan bahwa pekerjaan kita itu benar atau salah. Nah, kita coba selesaikan ya, simak semuanya. Pertama, kita tinjau dulu masing-masing benda. Ini kan ada 2 balok. Kita tinjau satu-satu dari yang paling atas. Ya, jadi begitu caranya. Tinjau balok pertama atau balok A. Ya. Tinjau balok A. Tidak dikecilin tulisannya. Kita tinjau balok A. Ya, kemudian digambar balok A-nya. Nanti kalau mengerjakan sendiri jangan di PowerPoint ya. Akan ditulis. Jadi buat diagram. Namanya diagram itu kan gambar ini saja gitu. Apa namanya ya? Sketsa gitu ya. Nggak harus digambar bagus itu buat kotak gitu saja. Jadi makanya ditulis tangan nanti. Ini balok A ya. Kemudian habis kita gambar balok A-nya ya, maka tinjau sekarang vektor apa saja yang bekerja pada balok A ini. Ya, ini kan gaya vektornya ya, maka gaya apa saja atau vektor apa saja yang bekerja pada balok A. Tinjau balok A. Yang pertama adalah tali. Ya, jelas bahwa balok A ini diikat ya atau ditali dengan seutas tali, berarti di sini ada gaya yang bekerja ya pada balok ya yang dilakukan oleh tali ini. Maka kita tentukan atau kita gambarkan vektornya ya. Ingat, harus ada arahnya karena vektor itu dia ada arahnya kan. Arahnya kemana tali ini? Pasti ke sana kan, ke kiri. Ya kan, karena nalingnya ke sana dia, ditarik. Kemudian apalagi selain tali ini? Ada lagi nggak? Ada, yaitu gaya gesekan antara balok A dan balok B. Ya kan, di sini posisinya berhimpit ya antara dasar balok A dengan ini ujung ya atau atasnya balok B ini. Dia ada gesekan pasti kan, kalau ditarik dengan F, ini nahan, terjadi gesekan. Kemana arah gesekannya? Ya, dia pasti berlawanan arah dengan tali, ya, karena talinya menahan ke kiri ya, dan dia ditarik ke sana, ya, maka gaya gesekannya terjadi antara balok A dan B, dia arahnya pasti ke sini, atau berlawanan arah dengan gaya yang disebabkan oleh tali. Nah, ditulis atau kita kasih simbol gitu ya. Tali ini misalkan kita simbolkan apa misalkan nama gayanya ya. FT gitu ya. F tali. F tali. Kemudian gaya geseknya kita beri simbol gaya gesek antara A dan B, kita beri simbol F AB ya, F antara balok A dan balok B. F-nya kecil ya, pakai huruf kecil karena biasanya gaya gesek itu disimbolkan dengan F kecil. Gitu. Oke. Nah, habis itu kita baru uraikan ya vektor apa saja tadi yang ada di sini, diuraikan. Seperti kita mengerjakan atau mencari resultan vektor. Ini memang begitu ya langkahnya itu. Jadi lakukan atau buat seperti itu juga. Nah, diuraikan.
Pertama yaitu kita tinjau ya. Oh maaf, ada yang kurang. Ini kan pada apa namanya arah horizontal. Sekarang pada arah vertikalnya ya. Kalau sudah ada yang mengerjakan dengan cara begini bagus ya. Kalau misalkan belum begini ya, tapi misalkan kayaknya benar punya saya itu hasil akhirnya. Coba dikerjakan dengan cara seperti ini ya untuk menguji benar atau tidak. Nah, ada yang namanya gaya berat ya, karena balok ini punya berat yaitu sebesar 5 Newton. Berarti ini adalah WB-nya. WB. Kemudian balok ini juga punya gaya normal ya, yang disebut dengan gaya normal atau kita singkat NB gitu ya. Gaya normal itu apa? Gaya yang mengarah ya atau berlawanan arah dengan gaya berat. Arahnya kemana? Dia tegak lurus dengan bidang benda tersebut ya. Jadi kalau bendanya dia horizontal begini ya, maka dia tegak lurus ya dan berlawanan arah dengan gaya berat. Tadi ada FT di sini yang hilang. Kemudian habis itu kita uraikan ya. Kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. Pertama yaitu maka kita sigma FY ya, kita lihat ditinjau di gaya yang bekerja pada Y 0 ya, karena WB ini nilainya sama dengan NB. Jadi NB itu atau gaya normal itu besarnya atau nilainya sama dengan gaya berat pada bidang itu. Ya, maka sigma Y pasti sama dengan 0. Kemudian sigma Fx-nya kita tinjau juga atau kita uraikan juga. Sigma X-nya ya. Nah, sigma X berarti kita lihat gaya-gaya atau vektor yang ada pada sumbu X. Apa saja? Ft dan Fb hanya ada 2. Maka pasti dia, kalau sigma Fx sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, maka Ft ini pasti sama dengan Fab. Ft sama dengan Fab. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, sekarang berapa nilainya? Ft ini adalah gaya tali, Fab gaya gesek. Nah, gaya geseknya ini bisa kita hitung. Berapa nilainya? Ingat, gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Nah, di materi yang sudah dikasih kemarin dibaca. Kalau nggak dibaca ya nggak tahu. Ya, jadi F atau ini F-nya kecil ya. Fab gaya gesek antara balok A dengan balok B berarti dia nilainya adalah koefisien dikali dengan gaya normalnya. Gaya normal mana? Gaya normal balok A. Ya. Koefisiennya berapa? 0,25. Gaya normalnya berapa? NB berapa? 5 Newton. Berarti 0,25 dikali dengan 5 ya. Itu sama dengan 0,25 dikali 5 ya. Kali 5. Berapa ini? Sama dengan 1,25 ya. 1,25 Newton. Nah, selesai. Ini gaya
ini FAB-nya ya sama dengan FT. Ingat, ini tadi adalah balok A. Nah, sekarang balok B. Karena ada dua. Kita tinjau juga balok B-nya. Sini ya. Oh, di bawahnya masih luas. Di bawah aja. Tinjau balok B. Sama, kita gambarkan. Ya, caranya kita gambar. Copy aja ini. Kita ganti ini. Balok B. Nah, sekarang coba lihat sebelum kita mulai menuliskan atau memberikan apa namanya vektor-vektornya, lihat balok B ini yang warna biru ini ya, ini balok B-nya sendiri 10 Newton, tetapi kita ingin meninjau bahwa bahwa vektor yang bekerja pada balok B ini ya ada juga nilainya ya ditambah dengan balok A, iya kan? Karena ada balok lagi di atasnya, berarti nilainya adalah 5 ditambah 10. Jadi ini adalah balok B ditambah balok A. Nilainya 10 tambah 5. Berapa? 15 Newton. Ingat, jangan lupa ditambah. Kalau nggak ditambah, salah. Banyak yang dia nggak ditambahin, pas ngerjain salah. Ya, nilainya setengah nggak boleh Pak, separuh. Nggak ada nilai setengah. Kalau begini ya udah pasti salah. Nilai setengah itu kalau misalkan apa misalkan ya kurang satuan itu mungkin masih dapat ya. Tapi kalau udah ini udah salah prinsip ya. Artinya semuanya salah sampai bawah ini. Jadi tidak ada nilai-nilai setengah kalau model itu. Balok A, balok B ditambah balok A. Nah, habis itu kita lihat ditinjau ya vektor yang bekerja di balok B ini. Ya, kita lihat pertama balok B ya, ada gaya gesek tadi antara balok A dengan balok B itu sendiri. Arahnya kemana sekarang? Kita lihat balok B ini ditarik dengan gaya ke kanan. Kalau di sini ada balok, ya, kemudian ditali, menghambat nggak balok ini? Menghambat. Maka kalau menghambat gaya geseknya berlawanan dengan F berarti, ya kan? Berarti dia di sini posisinya, ya. Kita kasih simbol, jangan FT lagi karena FT ini ditali. Ya, kita kasih dia simbol FAB. Nah, artinya apa namanya? Gaya gesek antara balok A dan balok B. Sama kayak ini, kalau ini ke arahnya ke kanan ya, jadi kita lihat sudut pandangnya dari mana. Ada lagi nggak? Ada antara balok B dengan lantai. Arahnya kemana? Kita lihat, balok ini ditarik ke kanan. Kalau ibaratnya ini lantai, ya, ini dia karena bergesekan tambah berat apa enggak? Ditarik, pasti tambah berat. Tambah berat berarti ini arahnya pasti ke kiri karena menghambat. Berarti ini arahnya ke kiri. Ya, gaya gesek antara balok B dengan lantai. Kita singkat FBL ya. Gaya gesek balok lantai. Ada lagi? Ya ada, ini F-nya kan yang disuruh mencari. Ini F-nya yang disuruh mencari atau menghitung nilainya. Oke, nah sekarang habis itu kita uraikan sama dengan yang pertama tadi ya. Kita uraikan pertama sigma F apa namanya Y sama dengan 0 juga. Oh maaf, ada yang kurang. Sekarang gaya normalnya dan gaya berat. Gaya beratnya bukan hanya gaya berat B ya, tetapi B ditambah A. Jadi AB ya. Atau BA ya. Kemudian ini juga sama, BA juga karena dia baloknya 2.
Oke. Kemudian sigma Fy pasti sama dengan 0. Sigma Fx, nah sekarang vektor-vektor atau gaya yang berada di X. Apa saja? Yaitu F ya, ke kanan kita tulis duluan. Ya, dikurang ya. Yang ke kiri FAB. Kemudian dikurang FBL. Sama dengan 0. Ya, karena kecepatan konstan berarti sigma F ini pasti sama dengan 0. Sigma Fx ini pasti sama dengan 0. Kalau dia dengan kecepatan tertentu, maka nggak boleh ini sama dengan 0 gitu ya. Maaf, kalau ini dengan percepatan ada misalkan dengan percepatan tertentu ya, atau disebutkan nilainya, ini nggak boleh 0 ya. Atau di sini misalkan dengan kecepatan tidak konstan, berarti ini tidak sama dengan 0 di sininya. Jadi berapa Pak? Ini berarti sigma Fx-nya sama dengan M kali A. Ya, karena dia tidak sama dengan 0. Tapi kalau dia misalkan soalnya begini ya, pasti ini sama dengan 0. Oke, habis itu kita masukkan nilainya. Ya, berarti F ini kan sama dengan FB ditambah FBL ya. Nah, sekarang FAB ini berapa? FAB kan tadi sudah ada ya, kita tinggal masukkan 1,25. FBL ini apa tuh? Gaya gesekan antara balok ini dengan lantai. Berarti koefisiennya dikali dengan gaya normalnya. Koefisiennya berapa? 0,3. Ya. 0,3 dikali gaya normalnya. Gaya normal mana? Balok ini. Balok ini ada 2 tumpuk tadi kan, antara A dan B. Dan beratnya di sini 15. Berarti dikali 15. Ya sudah, tinggal dihitung ini berapa nilainya. Maka F sama dengan kita pindah ke ruas kanan ya. Ini 1,25 ditambah berapa ini? 0,3 kali 15. 4,5 ya. 15 kali 3, 4,5 ya. Sama dengan enggak ini 0,25 kali 120. Ya. Maka F sama dengan 1,25 ditambah 4,5. 5,75. 5,75 ya, Newton. Nah, ini berarti hasilnya adalah F ini ya adalah 5,75. Sekarang benda ini posisinya bagaimana? Diam, bergerak, atau tepat akan bergerak ya. Untuk ngeceknya gampang. Tinggal dicek kalau dia gaya geseknya sama dengan F ya, maka dia benda itu tepat akan bergerak. Kalau lebih dari ya F ini atau F eksternal ini lebih dari gaya gesek, maka dia bergerak. Ya, sedangkan kalau F yang besar ini atau gaya eksternalnya lebih kecil daripada gaya gesek, maka benda ini atau balok ini diam. Gaya geseknya mana?
ya yang bekerja pada balok yang berpotensi bergerak. Ada dua kan, baloknya yang akan bergerak itu kan balok B. Gaya geseknya yang bekerja mana pada balok B? Gaya gesek dengan lantai, satu lagi gaya gesek dengan balok A, dan dijumpai nih gaya gesek ini dengan ini. Langsung aja kita cek ya. Gaya geseknya berarti ada dua, satunya FAB ya, 1,25 ya. Apakah sama dengan ya? Satunya lagi FBL 4,5. Jadi sama ya, maka gaya gesek sama dengan gaya eksternal, maka balok tepat akan bergerak. Nah, itu. Oke, jadi pertanyaannya tadi berapa nilai F? Nah, nilai F-nya ini. Kalau ditanya lagi bagaimana posisi atau keadaan bendanya dia tepat atau baloknya tepat akan bergerak karena gaya eksternal ya atau F dari luar ini sama dengan gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut. Oke. Nah, seperti ini. Jadi langkah mengerjakannya diuraikan ya satu-satu. Kalau misalkan ada 3 balok sama, tinjau satu-satu. Ada 4 sama juga, tinjau satu-satu. Talinya ada 2 sama juga ya. Caranya atau langkahnya begini. Jadi langsung kelihatan benar atau salah jawaban kita itu. Ya, jadi bukan tulis saja tapi nggak tahu, susah dicek kalau langsung tulis saja. Karena kalau memang vektor, kalau vektor memang begitu. Kemudian misalkan nanti F-nya ini kita posisikan miring. Nah, kan bisa aja kita narik, kan nggak selalu lurus ya, bisa jadi miring membentuk sudut 30 derajat. Gimana Pak? Atau sudut 60 derajat gitu, agak gini gitu. Sini 60 derajat terhadap vertikal. Sama aja. Ya, sama aja. Berarti ini harus kita luruskan dulu. Nah, ingat lagi berarti vektor yang kemarin itu kalau ada satu gaya atau vektornya miring, berarti gaya itu posisinya di mana? Ada di antara X dan Y, gitu kan? Ada di antara vertikal dan horizontal. Maka kalau kita mau nyari ke vertikal, ya ini kita luruskan ke vertikal. Kalau mau kita nyari yang di horizontal ya, atau sigma Fx, maka ini kita luruskan ke X. Begitu, sama aja. Jadi jangan bingung. Itu pengembangan soal modifikasinya memang seperti itu. Oke, nah jadi silahkan kalau yang jawabannya sudah benar ya nanti saya cek. Kalau misalkan yang masih salah atau belum begini ya coba diperbaiki dengan cara yang seperti ini atau dicocokkan. Ya, dicocokkan sudah benar atau belum jawabannya kalau misalkan dengan cara ini. Nah, nanti misalkan ujian ya UTS kerjakan nanti dengan cara yang seperti ini. Ya. Nah, jadi jawabannya latihannya ya, yang soal ini 1, 2, 3 ini nanti di upload di LMS, saya akan cek ya. Kemudian untuk pekan depan UTS itu dari mana? Kita mulai dari sini, vektor gaya. Ya, latihan lagi nih, yang soal-soal model begini, yang model gambar ya. Kemudian keseimbangan benda, model-model begini ya. Tangga, ini ya, tangga ini dipelajari lagi. Gesekan ya contohnya yang seperti yang sudah diminta untuk mengerjakan itu coba dipahami ya. Oke, nanti untuk teknis UTS-nya akan diinformasikan lebih lanjut ya, yang jelas kita dari. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.